Selamat sore teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Christina Feranis, dengan rekan saya, Dean Mulia Anjani. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kecurangan laporan keuangan. Di slide pertama, kita akan membahas mengenai masalah kecurangan dalam laporan keuangan. Jadi, kecurangan laporan keuangan itu adalah suatu tindakan yang disengaja untuk menyajikan laporan keuangan yang salah atau menyesatkan dengan tujuan mengelabui pengguna laporan keuangan tersebut, seperti investor, kreditor, dan juga pihak regulator. Selanjutnya, di sini ada masalah utama akibat kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu menyesatkan pengambilan keputusan. Jadi, dengan adanya manipulasi laporan keuangan, itu membuat investor atau kreditor dapat mengambil keputusan yang salah karena mereka mengambil atau mengandalkan data yang kurang tepat atau yang salah. Selain itu juga merusak kepercayaan publik ya. Ketika suatu perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan, ketika mereka terbongkar, itu otomatis reputasi perusahaan tersebut akan menjadi rusak ataupun tercoreng yang membuat publik merasa ditipu dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir ini ada dampak hukum dan finansial. Jadi di sini perusahaan itu bisa dikenakan denda besar ataupun mungkin tuntutan hukum atau bahkan kebangkrutan. Selanjutnya, ini ada contoh kasus yang terkenal mengenai pemalsu terhadap laporan keuangan. Buat teman-teman pasti udah nggak asing lah ya dengar perusahaan-perusahaan di sini. Yang pertama itu kan tadi ada Enron Corporate Amerika Serikat itu melakukan pemalsuan terhadap pendapatannya yang menyebabkan adanya kerugian miliaran dolar. Dan juga ini ada PT Kimia Farma di Indonesia, mereka melakukan pemalsuan atau melebihkan pendapatan sebesar 32 miliar pada tahun 2001. Dan yang terakhir di sini ada Toshiba dari Jepang. Mereka memanipulasi laba lebih dari 1,2 miliar US dollar dalam kurun waktu 6 tahun. Selanjutnya di sini ada sifat dasar dari kecurangan ya. Kecurangan dalam laporan keuangan itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu disengaja. Jadi kecurangan itu bukan kesalahan atau kelalaian, melainkan tindakan yang dilakukan dengan niat ya. Yang kedua ini terstruktur dan sistematis. Jadi seringkali dilakukannya dengan perencanaan dan melibatkan lebih dari satu pihak dalam organisasi. Yang ketiga ini menyesatkan. Udah pasti ya, kalau dasar kecurangan itu pasti menyesatkan. Kenapa? Karena data yang disajikan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya itu dimanipulasi. Jadi pasti hasilnya pun sesat ya. Oke, di sini juga ada jenis-jenis kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada overstatement. Jadi di sini itu laba atau aset dibesar-besarkan untuk menunjukkan performa perusahaan yang lebih baik. Contohnya ada pendapatan fiktif ataupun valuasi aset yang terlalu tinggi. Yang kedua ada transaksi fiktif. Jadi pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi mereka membuat seakan-akan ada transaksi padahal itu tidak ada. Tiga, manipulasi estimasi akuntansi. Jadi itu mengubah asumsi atau metode akuntansi agar hasilnya terlihat lebih baik. Yang terakhir ada understatement. Di sini kewajiban atau biaya disembunyikan agar keuntungannya terlihat lebih tinggi. Contohnya tidak melakukan pencatatan dalam utang jangka pendek atau biaya akrual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, motivasi kecurangan. Kecurangan dalam laporan keuangan biasanya terjadi karena kombinasi tiga faktor yang biasa kita sebut fraud triangle. Yang pertama, dengan adanya tekanan. Tekanan terjadi karena target keuntungan yang tinggi dari pemegang saham, tekanan untuk mempertahankan harga saham, bonus dan insentif berbasis performa keuangan, dan masalah keuangan pribadi. Yang kedua, adanya peluang, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurangnya audit internal yang efektif. Tidak adanya pengawasan dari manajemen atau dewan komisaris, dan kompleksitas struktur perusahaan yang sulit diawasi. Dan yang ketiga, adanya pembenaran. Pelaku merasa tindakannya dibenarkan demi kepentingan perusahaan, merasa sudah berjasa dan berhak mendapatkan lebih, dan meremehkan dampak tindakan mereka karena menganggap itu sementara.
Selanjutnya, kerangka kerja deteksi kecurangan laporan keuangan. Untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, auditor dan pihak pengawas bisa menggunakan beberapa pendekatan seperti yang pertama, analisis tren dan rasio. Dengan membandingkan rasio keuangan antar periode untuk memprediksi atau mendeteksi ketidakwajaran dan menganalisis pertumbuhan pendapatan, margin laba, dan rasio hutang terhadap industri. Yang kedua, audit forensik. Audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, menganalisis transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan dan melacak dokumen pendukung dan pihak ketiga untuk memverifikasi data. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang membantu auditor mengidentifikasi pola yang tidak biasa. Penggunaan AI untuk mendeteksi anomali secara real time dan menggunakan big data analytics untuk menganalisis jutaan transaksi dengan cepat. Yang keempat, indikator kecurangan atau red flags. Adapun tanda-tandanya yang dapat diidentifikasi adanya kecurangan. Yang pertama, perubahan auditor secara mendadak, pertumbuhan laba terlalu tinggi dibandingkan industri, adanya transaksi besar menjelang akhir tahun yang fiskal, adanya konflik kepentingan antara manajemen dan auditor, dan penolakan manajemen memberikan dokumen yang diminta auditor. Jadi, kesimpulannya, kecurangan dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang serius yang dapat merusak reputasi perusahaan dan menyesatkan para pemangku kepentingan. Dengan memahami sifat dasar, motivasi, dan indikator kecurangan sangat penting bagi para akuntan dan auditor. Deteksi dini melalui audit forensik, analisis data, dan penggunaan teknologi dapat meminimalkan risiko dan dampak kecurangan, serta komitmen terhadap etika, transparansi, dan pengendalian internal adalah benteng utama dalam mencegah kecurangan. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.